Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jundra, MSI. Kali ini saya akan berbicara tentang standar konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik. Nah, kita di sini tenaga listrik tentunya yang menggunakan uh, tiang maupun nanti yang menggunakan kabel, baik kabel udara maupun kabel tanam. Kita akan berbicara beberapa hal tentang standar konstruksinya. Nah, macam-macam standar konstruksi jaringan distribusi dan saluran udara tekanan menengah khususnya. Ini ada beberapa macam ya. Ada yang menggunakan pengantar A3CS seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan pengantar A3C. Jadi dia di atas tiang seperti begini ditumpu, pakai isolator tumpu, diikat dengan tekap isolator ya untuk yang pengantar A3C. Kalau A3CS ya, kalau A3C dia akan diikat pakai aluminium bending wire ya. Dan mungkin ada juga alat lain yang untuk mengikat uh, tekap mengikat A3CS, misalnya pengikat yang berbahan semikonduktif yang bentuknya spiral ya. Yang ini kebetulan ini tekap isolator sebagai pengikatnya ya. Jadi dia berfungsi untuk mengikat penghantar dengan isolator dan menutup dari kemungkinan terjadinya polusi. Nah, ini bentuk A3C ya, jadi dia penghantarnya telanjang. Penghantar A3C ini aluminium yang biasanya juga dilapisi dengan semacam vaselin ya, atau stempet atau semacam pelumas gitu sehingga dia tidak mudah korosi. Nah, kalau ini yang berikut ini adalah jenis kabel A3CS, jadi dia seperti A3C tetapi ada isolasinya. Isolasinya ini 6 kV ya. Pengantar A3CS ini dia tidak sepenuhnya A3C yang berisolasi. Kenapa? Karena A3CS ini dia tanpa vaselin. Sehingga dia kalau dikupas seperti bergambar ini, dia akan sangat mudah terjadi korosi pada penghantarnya. Karena tidak ada vaselinnya. Sehingga kalau A3CS itu dikupas, ditaping, ya, atau disambung, atau pekerjaan join, ya, di sininya, disambung, ya. Nah, tentu alat sambung itu sepatu kabel itu kan tidak bisa ngepres ke sini, pasti ada celahnya. Nah, celah inilah yang menyumbang terjadinya korosi, ya. Karena A3CS ini dia tanpa vaselin. Sehingga sebaiknya kalau dia di tapping, habis di tapping misalnya baik dengan CCO maupun LLC itu sebaiknya di cover dengan tekap isolator untuk join. Demikian juga di strain clamp gitu misalnya. Di isolator tarik setelah dipasang di clamp pistolnya A3CS ini sebaiknya di cover dengan tekap isolator untuk strain clamp. Ya. Selanjutnya adalah ini jenis isolatornya. Isolator ini ada isolator tumpu itu ada bentuknya keramik. Ini jenis pin push isolator. Kalau yang ini disebut dengan line push isolator ya. Selanjutnya adalah ini line push isolator tapi ini bahannya polimer. Kalau 1, 2 ini keramik, kalau ini bahannya polimer. Nah, selanjutnya ini adalah isolator tarik ya. Ini isolator tarik yang berbahan dari keramik ya. Dia ini biasanya digunakan di tiang awal, tiang akhir, tiang penegang ya, atau konstruksi tiang di traves A2 maupun A3. Traves A2 A3 itu traves yang double ya. Kalau A2 dia tiangnya 1, kalau A3 tiangnya 2. Nah, kalau ini yang jenis isolator tarik untuk yang berbahan polimer ya. Jadi ini dia. Oke. Nah,
Kalau kita lihat di konstruksi itu didasarkan pada posisi atau letak dan arah lintasan saluran, maka konstruksi pada tiang listrik itu untuk SUTM itu konstruksi ada tiang awal atau akhir, ya ini sama konstruksinya, tiang awal dengan tiang akhir. Kemudian konstruksi pada tiang dengan tarikan lurus, konstruksi tiang pada dengan tarikan sudut kecil. Konstruksi tiang dengan tarikan sudut kecil ini, ya, itu sudutnya lebih kecil dari 22 derajat. Sedangkan dengan tiang besar, dengan sudut dengan tarikan sudut besar, itu lebih dari 22 derajat. Ya. 20, kalau dia lebih dari 22 derajat, maka dia akan menggunakan double isolator tumpu atau dia menggunakan dua trapez A2 gitu. Ya. Kalau lebih dari sudut 45 derajat, maka dia akan menggunakan dua isolator tarik ya pada konstruksi tiang dengan trapez A2. Kemudian konstruksi yang kelima adalah konstruksi pada tiang percabangan atau percabangan saluran. Ya. Jadi tadinya ada tiang lurus gitu, misalnya lurus tiangnya begini, kemudian ada tiang lagi, kemudian bercabang. Ya, jadi itu. Kemudian konstruksi pada tiang penegang. Tiang penegang ini biasanya letaknya di tengah. Ya, gitu. Nah, selanjutnya untuk mempermudah dalam mendesain SUTM biasanya kita dibantu dengan grafik seperti ini. Seperti misalnya untuk konstruksi SUTM dengan A3C 3x70 mm ya. Khusus gawang maksimum 50 meter ya. Nah, isolator yang dipilih itu sesuai dengan sudut belokan ya. Kalau dia sudut belokannya sampai dengan yang saya bilang tadi 18 atau 20 derajat, dia cukup satu kali saja, satu pin. Jadi isolatornya pin push ya atau line push. Nah, kalau dia sudah lebih dari itu sampai 40 derajat, maka menggunakan dua isolator pin push. Ya. Sedangkan 40 derajat sampai 60 derajat ya, dia menggunakan konstruksi 2 kali extension ya. Itu. 2 kali ya. Jadi di sini menggunakan isolator tarik sehingga dalam satu tiang kalau misalnya dia 3 core berarti membutuhkan tension isolator itu sebanyak 6 ya. Jadi pas AR-nya 6 tarikan, pas AS-nya pas AR-nya 3 tarikan, pas AR 2 tarikan, pas AS 2 tarikan, pas AT 2 tarikan. Jadi masing-masing itu. Ya, satu set tension isolator untuk sistem 20 kV terdiri dari 2 buah. Sehingga total dibutuhkan di sini itu isolatornya sebanyak 6 kali 2 itu 12 buah. Ya, gitu. Terus trapeznya. Nah, kalau ini trapeznya ini 1800 panjangnya 1,8 meter ya. Kalau yang isolator belokan ini seperti misalnya di double pin ya, itu menggunakan isolator double ini isolatornya trapeznya ya, UNP-nya double. Kalau yang 1 kali 1800 itu hanya satu saja. Kalau ini double ya. Ini juga double ya. Itu jadi isolatornya trapez itu. Sedangkan tiangnya, nah ini tergantung 11 meter bisa 200 dan gitu, minimal ya, bisa 250 dan sesuai dengan
konstruksi di mana tiang tersebut berada. Kalau di sini ini tidak perlu apa namanya track secure atau penguat tiang. Kalau di sini sudah dibutuhkan penguat tiang selanjutnya. Ya, itu. Kalau apalagi di sini ini lebih kontra. Kalau misalnya ini 2, ya. Kalau ini cukup 1 saja. Kalau yang model udah lebih dari 60 derajat biasanya penopang tiangnya itu double atau 2. Nah, kalau yang gimana SUTM tetapi ada SUTR-nya. Ini dia. Isolatornya apa saja, trapeznya, berapa panjangnya, tiangnya. Nah, ini kalau sudah bebannya bertambah, maka besarnya tiang, kekuatan tiang akan menjadi semakin besar. Itu 350 dan. Sedangkan ini cukup 200 dan karena dia hanya SUTM saja. Kalau ini dia sudah memikul lagi kabel lain ya. Ini ada SUTR ya, yang dilengkapi dengan kabel twisted 3 kali 70 mm ya. Jadi dia mempunyai kekuatan tiang yang dibutuhkan menjadi lebih besar karena beban tiang itu menjadi lebih besar. Ya. Sedangkan ini konstruksinya ya. Kalau sudah ada double, ada A3C dengan A3CS, begitu belokannya lebih dari 5 derajat atau 2 derajat, itu harus sudah dilengkapi dengan penopang. Ya, 1. Ya. So, ini bisa 2. Ya. 1 tetapi dia konstruksinya sangat kuat. Gitu. Kalau ini 2 tetapi dengan konstruksi yang sangat kuat. Ya. Nah, ini yang cara menentukan kapan menggunakan penopang, kapan tidak, ya. Kapan menggunakan tiang 350 dan kapan menggunakan kabel tiang dengan 200 dan. Ya, jadi itu sangat dipengaruhi oleh berapa besar beban dari tersebut. Kalau kita lihat trapez konstruksinya seperti ini, ya. Ini trapez itu macam-macam sesuai dengan konstruksi yang dibutuhkan di lapangan, ya. Ada juga trapez kalau yang ini namanya, kalau dia 1 seperti ini trapez A1 ini. Ya, trapez A1. Jadi biasanya untuk saluran lurus ya atau belokan sampai dengan 20 derajat. Ya. Gitu. Nah, kalau ini sudah trapez A2 ya. Karena ini untuk belokan yang cukup tajam di atas 20 derajat, di bawah 40 derajat seperti gambar tadi. Ini trapeznya, trapez A2. Nah, ini juga trapez A2 untuk tiang awal ya. Ini tiang awal ya, ini tiang penegang ya di tengah-tengah. Ya. Trapeznya juga sama trapez A2. Ya, tiang awal, tiang akhir ya. Tuh. Jadi ini trapeznya ya. Jadi konstruksi trapez itu paling umumnya ada 2 ya. Tinggal nanti dia dipasang di tengah atau di pinggir tiang gitu. Kalau ini kan di pinggir nih. Kalau yang sebelah kanan ini di trapez itu dipasang tengah-tengah tiang. Ini tiang, ini trapeznya sini ya. Jadi trapez itu dipasang di tengah-tengah ya. Tuh. Kalau dia dipasang agak miring begini, di pinggir begini biasanya dia dilengkapi dengan ini. Ini namanya RMT gitu ya. Jadi untuk menopang supaya trapez itu tidak jatuh ya. Nah, untuk yang lurus begini, RMT-nya akan dipasang tengah-tengah tuh 1, bisa juga double. Ya. Itu. Nah, konstruksinya macam-macam. Ada yang lurus seperti ini ya. Ya, kalau dia pantarnya A3C CS, maka dia menggunakan 3 buah enkapsulator seperti ini. Ya. Kalau dia belokan ya sampai 20 derajat dia menggunakan enkapsulator 1 saja. Ya. Ini untuk A3CS ya. Kalau A3C dia pakai aluminium bending wire.
Nah, kalau sudah 20 sampai 40 derajat, dia menggunakan double. Seperti ini. Jadi tekap isolatornya 6. Isolator yang dibutuhkan juga 6. Ya, ini trapeznya kalau konstruksinya ini konstruksi trapez A2. Ya, ini dia contoh. Ya. Nah, kalau ini untuk tiang penegang, tiang tengah-tengah biasanya. Ini ya, dipasang tiang penegang begini. Ya. Jadi dia ini trapeznya trapez A2, isolator tarik ini ya. Satu pasangnya terdiri dari membutuhkan 4 buah isolator tarik ya. Ini ke kiri, ini ke kanan, kemudian satu isolator tumpu untuk menumpu di jumperan ya. Sambungannya ini disambung pakai joint slip ya. Kemudian sebaiknya digunakan heat shrink kalau dia pengantarnya A3CS ya. Nah, kalau ini konstruksi tiang awal ya. Nah, dia menggunakan di sini tekap isolatornya pakai tekap isolator belokan ya. Ini tiang awalnya ini bisa dia dengan MVTIC atau dengan kabel tanam. Pakai joint slip dan isolator di isolasi heat shrink ya. Kemudian ini klem pistolnya di cover dengan tekap isolator lagi supaya tidak terjadi korosi dan aman dari gangguan binatang. Nah, ini kalau konstruksi tiang awal ya. Konstruksi tiang awal ya. Ini isolator tariknya ya. Isolator tariknya ini trapez A2 ya. Ini jumperannya ya. Kalau ini ada kebutuhannya arrestor. Jadi ini semua ada covernya. Jadi tekap isolator itu sudah lengkap dia. Baik di isolator tarik, kemudian di jumperan ya, maupun di untuk tiang awal ini bisa ketemunya dengan kabel tanam maupun dengan kabel MPTIC gitu. Kabel udara. Ya, ini ya. Jadi semua kalau ini tekap isolatornya dipasang tidak ada bagian yang bertegang itu yang terbuka sehingga aman dari gangguan binatang maupun korosi ya parsial discharge. Nah, kalau ini juga konstruksi ada kalanya kalau MVTIC ya di tiang penegang itu dia menggunakan ini ya. Gitu. Jadi ini MVTIC, ini ketemu MVTIC ya tengah-tengah dipasang arrestor. Ya. Jadi penyambungannya di sini menggunakan joint slip kemudian dilengkapi dengan heat shrink ya. Di sini jumperannya menggunakan CCO di cover dengan tekap isolator untuk isolator tarik ya. Itu. Jadi ini juga mempunyai fungsi ganda di samping sebagai untuk mengisolasi klem pistol juga mengisolasi jumperan ya. Itu. Kalau ini tekap isolator untuk arrestor, kalau ini isolator belokan ya, tekap isolator belokan. Nah, kalau di gardu ya, ini jumperannya kalau menggunakan LLC lifeline connector begini ya. Kalau dia menggunakan ini. Kalau menggunakan CCO covernya ini. Nah, ini tekap isolator lurus kalau jaringannya ini jaringan lurus ya. Itu ini untuk tekap isolator untuk fuse get out YSCOAP ya. Kalau ini bushing ya, arrestor. Demikian juga yang ini semua konstruksi gardu. Ya, jadi tidak ada bagian yang terbuka di sini. Semuanya tercover dengan tekap isolator. Ya, ini isolator tarik. Nah, ini dipasang. Jadi ini barangnya sama antara untuk cover CCO maupun isolator tarik. Tinggal nanti kalau dipasang di isolator tarik ini tinggal dipotong nepalnya satu ini. Tang, ini dipotong, udah bisa dipasang di sini. Nah, ini dia dua arah ini. Ada kala gini. Ya. Nah, ini kalau ketemu emphatic ya, dilanjutkan dengan A3CS lurus ya. Kalau konstruksinya begini mestinya ini di sini adalah isolator tarik gitu. Tapi kadang-kadang di lapangan karena jarak tarikannya pendek ini juga terjadi gitu. Gitu.
konstruksi model. Nah, ini emphatic yang di tengah-tengah ada gardunya. Nah, kalau yang SKUTM ya, jadi kalau tadi kita berbicara UTM ya, jadi menggunakan A3C atau A3CS ya. Kalau kabel emphatic ya, medium voltage twisted insulated cable ya, ini dia emphatic ini. Di ujung-ujungnya, kalau misalnya akan ketemu gini, dia harus di terminating dulu. Nah, ini. Dia emphatic ini dia ada penghantarnya, semikonduktifnya, isolasi mastiknya, kemudian ada pelindung dari pita tembaga, ya. Tuh, kemudian ada semikonduktif lagi, ya. Kemudian ini isolasi pelindung terakhir nih, isolasi terakhir. Ya. Nah, kalau misalnya kabel ini disambung, maka harus menggunakan joint slip, ini alatnya. Ini namanya joint slip, alat sambungnya. Jadi di sini ada joint slipnya, kemudian ada isolasinya. Isolasinya inilah disebut dengan jointing ya. Alat isolasi untuk mengisolasi sambungan. Kalau aluminium yang di dalamnya ini namanya joint slip. Nah, penopang tiang itu macam-macam sesuai dengan konstruksi di lapangan. Nah, kalau yang paling murah penopang tiang itu ini ya. Ini disebut track secure. Jadi ini diupamakan. Kalau misalnya konstruksi ini tidak bisa, baru kemudian menggunakan model konstruksi yang lain, seperti misalnya kontramas. Jadi kontramas itu ada track secure-nya, ya, tapi tiangnya double. Ya. Nah, ini salur SUTM-nya, saluran yang bertegangan. Kalau ini tidak ada tegangannya, karena dia jaraknya jauh. Kemudian dia ada isolator pemisah, biasanya disebut dengan TUI isolator. Ya. Konstruksi ini dilakukan apabila di sini ada SUTM, kemudian tarikannya tiangnya mau miring ke kiri, tetapi kalau dipasang track secure di sini tidak memungkinkan karena di sini ada jalan atau sungai. Ya. Makanya dipasang tiang agak jauh yang memungkinkan adanya track secure di sini. Ini namanya konstruksi kontramas. Penopang tiang ketiga yang disebut dengan drag screw ya. Ini drag screw. Jadi dia menggunakan tiang ditopang dengan tiang, tidak menggunakan seling kawat seling seperti ini ya. Kalau kontramas kan dia masih menggunakan kawat seling ya. Itu. Kawat selingnya ini mempunyai beberapa perlengkapan. Ini ada span screw-nya, tui isolator ya. Rek angker, beton blok gitu ya. Di sini juga ada tui isolator, ini begelnya ya. Nah, itu. Kemudian untuk drag screw ya, ini dia. Dia menggunakan dua tiang, dia hanya menggunakan begel, di sini begelnya. Kemudian di begel kemudian ada pipa datar sini ya. Ini biasanya bahannya pipa. Ya. Pipa yang dipipihkan di ujung-ujungnya ya untuk memegang ini. Sehingga dia berfungsi untuk menopang tiang. Konstruksi ini biasanya dilakukan apabila tiangnya ini mau doyong ke kiri, tetapi ada jalan di sini. Kalau dipasang track secure di sini kan nggak mungkin, ya. Itu sehingga kalau tiangnya maunya doyong ke kanan ini ya. Kalau dipasang track secure di sini tidak mungkin, ya. Maka dipasanglah drag secure dengan tiang. Jadi yang model konstruksi kedua dan ketiga ini konstruksinya agak mahal ya, sehingga diupayakan dulu menggunakan track secure. Nah, kalau konstruksi 1, 2, 3 ini tidak mungkin kan, ada kalanya seperti itu karena ada halangan. Ya. Makanya kaki tiang itu sudah tiang beton tapi dibetonkan lagi kakinya begini, ya, untuk mengantisipasi tiang itu supaya tidak miring ke kiri maupun ke kanan, ya. Maka dia dipasang beton di sini, dibeton lagi, ya. Besarnya beton ya tergantung dari kemungkinan kekuatan tarik dari
tiang beton tersebut. Ya, biasanya ini terjadi kalau misalnya ini sebelah kanannya sungai, nggak mungkin masang tekstur, ya. Atau jalan, ya. Kemudian sebelah kirinya juga. Nah, ini solusinya. Kalau misalnya di median jalan ternyata ada tiang listrik, nah maka solusinya tidak mungkin menggunakan tekstur maupun dragskur, ya. Maka digunakanlah ini di beton, tiang betonnya. Itu. Ya, atau dia ada di antara dua. Nah, ini peta kalau jaringan seperti begini, ini konstruksinya. Kalau gambarnya seperti ini, panahnya ke bawah begini, dia menggunakan tekstur. Nah, kalau dia panahnya ke dalam seperti begini, ke arah tiang ini menggunakan dragskur, ya. Jadi konstruksi itu disesuaikan kondisi di lapangan kapan menggunakan tekstur, kapan menggunakan dragskur. Ini dragskurnya. Apa dragskurnya? Ini dragskur ada RE-nya, lightning arrestor-nya, ya. Ini ada apa? Nah, dragskur, ya. Tuh, ya. Jadi dia ini jalannya berbelok-belok, ya. Yang hitam tebal ini jalannya. Ini konstruksi yang ada yang bulat-bulat ini adalah tiangnya. Kalau ini menggunakan dragskur, ya. Ini dragskur ada lightning arrestor, dragskur, ya. Itu. Nah, jadi ini kalau tiang yang ada ardenya, ya. Tiang ada ardenya ini biasanya sekitar 4 tiang itu biasanya sudah dipasang tiang yang ada ardenya. Ya. Ada lightning arrestor, ya. Gitu. Ya, kalau biasanya kalau kontramas gitu misalnya ini kan perlu tarik dorongan ke sini, ya. Ternyata di sini misalnya dalam atau mungkin ada sungai atau jurang gitu di sini nggak bisa. Maka di sini dipasang kontramas, dipasang satu tiang di atas sini, ya, kemudian ditarik, kemudian pasang tekstur lagi di sini, ya, itu. Nah, jadi pemilihan konstruksi sesuai dengan udah di lapangan. Nah, kalau ini SKTM saluran kabel tegangan menengah, jadi dia ditanam, ya, digali, ya, dengan kedalaman tertentu, diisi pasir, kemudian diisi beton blok untuk melindungi kabel dari kemungkinan gangguan-gangguan mekanis, ya. Tuh. Nah, konstruksinya seperti begini, ya. Galiannya, ini kabelnya dilindungi dengan pasir dulu, ya, di sekelilingnya. Nah, baru diisi beton blok. Beton blok diuruk dengan tanah, ya. Nah, di atasnya di cover dengan sirtu, pasir bercampur batu dan tanah, ya. Nah, baru kemudian aspalnya kalau dia ada aspal. Tuh. Nah, ini proses orang melakukan terminating, ya. Jadi ini dikupas begini, ya. Nah, ini terminatingnya. Ini jenis terminating yang dipanaskan. Sekarang sudah banyak juga terminating yang cold string. Kalau ini kan heat string. Ada juga sekarang yang sudah cold string gitu. Jadi dia tidak dipanaskan. Jadi lebih gampang masangnya. Itu. Jadi yang penting ketika memasang terminating ini harus bersih, tangannya harus pakai sarung, ya. Di cuacanya harus mengkondusif. Nah, ini kalau terminatingnya, ya. Kalau di bawah ini adalah jointingnya, alat sambungnya. Ya, disambung, diisolasi, ya. Nah, gimana menggelar kabelnya ini harus dilengkapi dengan roller, ya, supaya kabelnya tidak diseret. Nah, kalau dia dalam belokan tidak bisa langsung kabel itu ditarik belok begini, harus selek dulu begini, baru ditarik ke arah galian berikut. Kalau ini ada namanya selingan atau cadangan atau selek, ini biasanya dilengkapi untuk setiap tarikan satu potong tarikan kabel. Fungsinya apa? Kalau misalnya terjadi gangguan di sini, misalnya di jointingnya di sini terjadi gangguan, maka ini kan dipotong. Untuk bisa menyambung kembali, ini akan diluruskan. Yang tadinya seleknya begini,
dia jadi lurus nanti di sini, kemudian di jointing di sini, atau terminating ulang lagi di tempat itu. Nah, saya kira itu beberapa hal tentang konstruksi SUTM. Selanjutnya, silahkan dilihat di buku standar konstruksi, karena masing-masing daerah mempunyai standar konstruksi yang berbeda-beda. Ya. Standar konstruksinya Bali dengan DKI gitu tentu memiliki konstruksi yang berbeda. Bali dengan DKI, dengan DIY mempunyai konstruksi yang berbeda. Ya. Nah, sehingga perlu ada penyesuaian. Tapi pada prinsipnya itu yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi konstruksi itu sangat menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Saya tutup dengan permasalahan Santi, Om, Santi, 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 Om.